ada hadiah ebook ya bagi teman-teman yang pengen membaca tentang cara investasi emas ya atau menabung emas dengan gaji minim. Dan kita saat ini di Kuadran Rezeki sedang mengkonsep juga adanya acara atau materi ya tentang edukasi emas ya. Kenapa teman-teman? Alhamdulillah pada awal tahun 2025 ini ya, saya sempat beli emas ya kurang lebih 20 gram dan di saat itu harganya masih 35 juta teman-teman kalau di total itu ya. Saya tidak ingat 1 gramnya pada waktu itu berapa, tapi total ketika kemudian beli itu 35-an ya. Dan saat ini teman-teman kalau kemudian dihitung, dikuruskan dengan nilai eh, gramnya itu, gramasinya itu adalah 1 gramnya 2,5, itu kurang lebih dapatnya atau naiknya jadi 50 juta teman-teman. Jadi berapa itu? 15 juta. Jadi duit ya ketika kemudian diperupakan emas, duitnya bertambah dan jumlahnya cukup signifikan teman-teman. Jadi itu enggak ngapa-ngapain ya. Bahkan belum 1 tahun loh, belum 1 tahun. Saya nabung atau nyimpan emas itu di bulan Februari. Sekarang bulan Desember, Februari ke Desember itu 10 bulanan ya. 10 bulanan itu eh, kalau misalkan mau dicairkan duitnya itu saya untung 15 juta. Dan itu tidak bisnis ya, tidak ngapa-ngapain maksudnya. Jadi tidak emasnya itu tidak dijual belikan begitu langsung dia. Atau istilahnya kalau kemudian generasi milenial itu ditradingkan gitu ya, dijual belikan, itu enggak, cuma ditabung aja. Coba bayangin kawan-kawan ya, uangnya sudah selisihnya sudah segitu gitu loh. Ya, dari cukup enggak ada setahun gitu. Jadi cukup besar gitu ya menyimpan duit kita, aset kita. Makanya kemudian saran kita bagi teman-teman yang aktif income-nya itu dari bisnis, dari kerja, saran kita itu adalah menabung emas. Makanya penting untuk belajar menabung emas. Bagi teman-teman yang pengen belajar nanti ya, kita lagi konsep ya. Jadi banyak banget yang entah kenapa gitu ya, pikirannya banyak yang diurus ya, bikin konten-konten ya, termasuk nanti dia di grup emas. Bagi kawan-kawan yang berada di grup emas akan membahas materi tentang emas saja. Jadi tidak akan membahas tentang materi-materi yang lain. Yang baru jalan itu kelas yang passive income ya, bisnis passive income itu sudah jalan materinya beberapa hari ini sudah mulai jalan. Bagi kawan-kawan yang pengen dapat edukasi tentang passive income, pengen membangun passive income. Passive income itu tidak hanya properti ya, teman-teman, tidak hanya bisnis MLM bahkan gitu ya. Tapi dengan bisnis digital pun itu sebenarnya kalau menurut saya juga passive income. Ya, passive income itu sederhananya begini, ketika kita tidak bekerja tapi tetap dapat duit gitu. Jadi yang bekerja siapa? Yang bekerja itu adalah toolnya. Misalnya WA, kemudian kita gantolkan dengan tool WA, kemudian WA-nya itu promosi sendiri, kitanya jalan-jalan ya, WA-nya promosi. Kayak malam hari ini ketika kemudian kita ngadakan Zoom, ya ngobrol-ngobrol di Zoom, ternyata WA kita yang membahas tentang promosi ini jalan gitu. Nah itu kalau menurut saya, bayangan saya sederhananya passive income itu begitu. Nah passive income nanti kalau benar-benar bisa jalan, itu termasuk bisa melibatkan banyak orang. Jadi kita punya tim affiliate kita jalan, kemudian tim reseller kita jalan, maka kemudian itu sudah bisa passive income. Begitu teman-teman. Jadi kalau bayangan saya tidak melulu eh, berkaitan dengan aset yang melimpah gitu ya. Dari yang kecil-kecil saja itu kalau kemudian kita telatenin, asalkan kemudian membentuk sebuah sistem, itu kita bisa bisa jalan gitu loh. Jadi tidak terlalu wow gitu ya. Insya Allah nanti Pak Anton kita kirimkan grup lem passive income-nya. Jadi ada sekitar 13-an grup ya khusus yang membahas itu. Jadi ada passive income sendiri, kemudian nanti rezeki sendiri. Jadi saya lagi konsep seperti itu teman-teman.
Dan bagi kawan-kawan yang nanti aktif sebagai affiliate itu asik gitu. Bayangan saya itu begini. Jadi kalau kemudian kawan-kawan itu eh, mereferensikan affiliate di Kuadran Rezeki, ya, kemudian kawan-kawan itu ada yang masuk ke grup, ya, manajemen grup ini akan mengarahkan mereka ke kantong-kantong basis materi gitu. Jadi nanti misalkan mereka berada di grup WA, maka promosi yang disampaikan itu tentang WA saja begitu kawan-kawan. Nah nanti materi edukasinya WA, kemudian nanti promosinya tentang WA. Jadi nyambung gitu, nyambung. Kemudian tentang passive income juga begitu, ada produk yang akan dijual. Nah bayangan saya 1 minggu itu kita jalan sekitar 13 kelas, maka kalau kemudian closing bareng, apa yang terjadi gitu. Jadi bayangan saya seperti itu teman-teman. Saya membayangkan dulu, membayangkan dulu supaya kemudian wow indahnya gitu ya, dapat income 13 kantong grup gitu. Jadi enggak melulu satu grup, satu tema gitu ya, meng-create satu materi gitu enggak kawan-kawan. Jadi mau-maunya gitu ya. Nanti kalau kemudian kawan-kawan affiliate atau kemudian tim inti mau diskusi atau punya usulan seperti apa, ya boleh gitu ya. Itu sekedar informasi dulu teman-teman bagi yang nanti mengikuti acara Zoom kita ya, ke depannya akan seperti itu. Jadi kemarin sebenarnya pengen seperti itu sudah jalan di beberapa bulan yang lalu gitu ya. Cuma memang WA ini lagi galak banget gitu. Galak banget dan kemudian kita itu ada terkendala tentang QR code gitu ya. Kemudian tidak bisa ya. Jadi hati-hati ya, terutama yang WA bisnis. Saya pun tidak terlalu berani untuk ngeblast WA bisnis itu banyak-banyak gitu ya. Kenapa kawan-kawan? Karena WA bisnis itu ketika kemudian tidak connect itu lebih tidak mudah dalam mengkonekkan kembali. Gitu. Jadi hati-hati aja ya, untuk yang WA bisnis. Kalau yang WA biasa, ya insya Allah bisa tertangani dengan baik. Gitu. Ya, termasuk nomor saya yang cantik-cantik itu 2 nomor itu terblokir teman-teman. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi apapun yang terjadi baik adanya insya Allah. Jadi nanti akan ada hikmahnya. Baik gitu kira-kira dan alhamdulillah di sekitar 1 bulan ini, bulan Desember ini, saya menemukan tool WA yang bagus gitu ya. Jadi bisa passive income tadi gitu. Jadi setting sekali, lanjut ke materinya ngirim terus gitu. Jadi tidak merepotkan saya teman-teman. Jadi kita konsepnya aja yang kita bangun, ya kerangkanya seperti itu. Kemudian kita mintakan ke WA-nya untuk bisa jalan gitu. Kalau tool yang kemarin belum bisa seperti itu. Jadi kalau tool yang kemarin kita bikin materi, misalkan satu materi atau edukasi itu 30 hari gitu. Jadi kita bikin dulu 30 hari, kita upload dulu ke toolnya. Kemudian dari situ panjang kan 30 hari gitu. Nah ini kalau tool yang ini itu kita bisa setting dulu 3 hari gitu. Atau misalnya 1 hari dulu gitu. Jadi lebih fleksibel ya, walaupun kemudian konten kita mungkin belum apa ya istilahnya itu belum sempurna, itu kita sudah bisa mulai jalan kayak gitu. Jadi toolnya lumayan bagus ya, lumayan keren. Baik, itu kira-kira rencana kita untuk menyusun resolusi cuan di tahun 2026 ya. Ini biasanya begitu kawan-kawan, tapi kita tidak boleh mengikuti kebiasaan. Jadi biasanya itu ketika kemudian kita memasuki awal tahun itu semangat ya. Wah pokoknya nanti di tahun 2025 dulu ya, di Januari atau mungkin di Desember tahun 2024 dulu punya rencana-rencana begini gitu ya. Ya, kemudian setelah kemudian di akhir gitu belum lagi. Tapi kita tidak boleh patah semangat ini ya. Jadi resolusi cuan ya insya Allah kita dari rumah saja. Jadi tidak muluk-muluk dari rumah saja. Di tahun 2026 ini gambarannya akan seperti itu kawan-kawan ya. Bangun
penghasilan cerdas dengan leverage. Jadi kita konsepnya adalah menggunakan leverage. Leverage tahu ya, leverage adalah daya ungkit. Ya, daya ungkit. Nah, daya ungkit yang kita pakai nanti ada 3, teman-teman. 3 atau 4 ya. Yang pertama adalah daya ungkit digital atau produk digital. Kemudian yang kedua adalah daya ungkit internet. Kemudian yang ketiga adalah daya ungkit ke komunitas atau tim. Dan yang keempat adalah daya ungkit affiliate marketing multi-tier. Jadi kita nyebutkan di awal affiliate multi-tier. Ini yang berbeda dengan konsep affiliate yang ada di luar sana. Ya, Insya Allah kerja kita lebih cerdas dan semoga nanti benar-benar nih di tahun 2026 kita punya agenda-agenda yang lebih bagus lagi gitu. Dan semoga bagi teman-teman yang hadir di Zoom kita pada malam hari ini itu mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah di tahun 2026 dan kemudian semangat mengisi harinya dan mendapatkan income yang besar, minimal 100 juta gitu. 100 juta itu kalau kemudian kita breakdown dalam 1 bulan teman-teman itu dibagi ya. 100 juta dibagi 12 bulan itu dapatnya berapa? Itu paling sekitar 10 juta. Sebenarnya tidak terlalu tinggi ya. Jadi kalau mau dinaikkan sekalian ya 1 miliar gitu teman-teman. Nah, saya impiannya ke sana. Makanya kemudian bismillah 1M gitu ya. Itu kira-kira sebagai pengantar di Zoom kita pada malam hari ini teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di Zoom. Kita pindah slide dulu. Slide kita yang mana yang ini ya. Jadi, nah, jadi gambarnya tetap sama. Baik, teman-teman, tentang resolusi tahunan kita pernah membahas ya, belum pernah membahas atau sudah pernah membahas ya, atau bagaimana ini teman-teman ya, terkait dengan resolusi tahunan, kembali solusi ya, memberikan solusi tahunan, kira-kira begitu, atau resolusi itu maksudnya ya resolusi ya, tahunan gitu ya. Atau resolusi. Kalau kemudian bulan mengelilingi materi itu apa? Bulan mengelilingi bumi itu apa? Revolusi. Kemudian apalagi rotasi ya. Nah, bagi teman-teman yang terbiasa dengan resolusi, yang menyusun agenda-agenda atau menyusun dream book, ini siapa nih kalau boleh tahu? Terbiasa enggak nih kalau ada agenda kayak gitu kemudian tahun 2026 kita mau ngapain nih gitu. Sebenarnya ngapain sih kita itu menggunakan resolusi gitu ya, dan kemudian yang kita gunakan juga tahun atau bulan gitu ya. Kenapa sih enggak ya resolusi itu pas tanggal lahir gitu. Kalau di Jawa, orang Jawa pakai resolusi tanggal lahir berarti setiap bulan ya. Kalau di Jawa setiap bulan teman-teman. Setahu saya ya di daerah saya itu kalau resolusi itu tiap bulan ya orang Jawa ya yang dikenal dengan weton. Siapa nih yang kira-kira terbiasa dengan resolusi dan bagaimana hasilnya? Baik teman-teman, saya tidak tahu kawan-kawan terbiasa dengan membuat resolusi atau bagaimana. Kalau saya sejak dulu ketika kemudian kuliah itu sebenarnya sudah terbiasa ya membuat dream book gitu ya. Kemudian di breakdown menjadi resolusi tahunan kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya terbiasa. Dan yang kayak gitu pun itu sering bleset. Sering tidak tepat gitu ya. Kenapa ya? Ya itu yang punya aja meleset gitu. Apalagi kalau kemudian yang tidak punya. Nah itu kan. Makanya ada nasihat yang cukup masyhur ya, cukup terkenal ya dari Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar atau kemudian dikenal dengan A.A. Kim. Beliau punya buku kecil dulu tuh ya, tapi tidak tahu buku itu di mana. Buku itu bagus banget tentang manajemen waktu. Beliau mengatakan dalam pengantarnya di dalam buku itu ya, gagal merencanakan itu berarti sama dengan merencanakan kegagalan. Berarti kalau kemudian kita tidak punya resolusi, berarti artinya apa? Artinya kita sebenarnya merencanakan untuk tidak berhasil.
Oleh karenanya hati-hati ya, sebaiknya saran kami bagi teman-teman semuanya untuk punya resolusi ya, punya resolusi tahunan. Apapun itu ya, dan bagaimanapun itu. Kita tidak membahas tentang uh, baik dan buruk ya. Maksudnya, resolusi Anda jelek gitu. Resolusi Anda baik gitu. Enggak kayak gitu teman-teman. Tapi bagaimana kemudian resolusi itu bisa berhasil dan apa sebabnya? Yuk kita pelajari. Kenapa banyak resolusi? Itu tanda kutip ya, karena guru kita tidak boleh mengatakan gagal. Ya, kenapa kemudian gagal di tengah jalan? Ya, banyak orang yang mengalami kesulitan dalam mencapai resolusi tahunan dan mereka sering kali terjebak dalam siklus harapan. Jadi kita berharap di tahun ini itu ada peningkatan yang cukup gitu ya. Seolah-olah hidup itu bukan kumpulan hari. Padahal hidup kita itu kan berdasarkan hari-hari, berdasarkan jam ya. Kalau kemudian hari ini sudah berlalu, maka hari ini tidak akan bisa kemudian kita ulang. Kalau kemudian jam ini sudah berlalu, maka jam ini juga tidak bisa kita ulang. Gitu ya. Dan kemudian kita itu hidup berdasarkan hari. Harusnya ketika kemudian menyusun resolusi, itu baiknya resolusi itu disusun ya nggak usah mulu-mulu gitu ya. Tidak usah mulu-mulu. Jadi bukan sulap gitu ya, tapi sesuatu yang benar-benar kalau bisa itu terukur. Ya. Jadi kenapa kemudian kita mengatakan ini adalah siklus harapan? Dan kenyataan yang tidak enaknya resolusi tahunan itu sering cuma jadi tulisan. Jadi kita membuat tulisan-tulisan. Tahun ini mau ngapain, tahun ini mau ngapain kayak gitu ya. Dan biasanya semangat di awal dan hilang di tengah. Ya, kenapa seperti itu? Itu hubungannya sama habit, teman-teman, sama kebiasaan. Jadi saya cerita sedikit ya. Saya itu kemarin ikut satu pelatihan ya tentang mengunyah makanan. Jadi sunnah nabinya itu kalau kita itu makan makanan apapun itu dikunyahnya itu paling tidak mengunyahnya itu lama ya. Mengunyahnya itu lama dan itu paling tidak sekitar 33 kunyahan atau gigitan. Jadi ya sekali masuk ke dalam mulut kita 33 gitu ya. Masya Allah itu ya. Dan di hari pertama teman-teman saya harus langsung praktek gitu ya. Hari pertama langsung praktek. Saya cerita pada diri saya sendiri gitu. Jadi langsung ketika kemudian dapat ilmunya praktek gitu ya. Teorinya banyak ya tentang enzim, teori enzim ketika kemudian makanan masuk ke dalam mulut kita ya, kemudian nanti tercampur dengan liur, kemudian nanti nah disitulah kemudian enzim di rongga mulut kita itu akan keluar, akan maksimal gitu ya. Nah, kemudian nanti efek berikutnya itu adalah memperingan kerja usus atau kerja lambung dan kerja usus. Gitu. Jadi sangat bagus sebenarnya makan makanan yang benar-benar lembut gitu. Jadi pertama kali semangat gitu. Makan itu 1 jam. Salah. Makan itu 1 jam itu ya. Jadi makan sambil mengunyah gitu ya. Kemudian kita bikin konten gitu ya. Bikin konten, menyusun skrip atau apa kayak gitu kan. Nah itu enggak terasa kawan-kawan. Jadi mengunyah gitu ya. Nyam gitu ya. 1 hari, 2 hari gitu ya. 3 hari. Seminggu teman-teman lupa. Ya Allah. Luar biasa. Ini pengalaman bagi saya teman-teman ya. Dan ya Allah ini ya sekaligus menampar. Saya ingin menampar diri saya sendiri untuk nanti ilmu itu ilmu mahal ya. Kemudian harusnya dipraktekkan. Saya sampaikan ke teman-teman supaya kemudian kawan-kawan juga ada terpancing ya untuk praktek juga gitu ya. Dan nanti harapannya lebih sehat ya, kemudian lebih langsing gitu ya. Lebih langsing, lebih sehat dan lebih panjang umur insyaallah kan gitu. Ya, gitu teman-teman. Jadi terkadang kita nyusunnya tuh semangat dan memang ada beberapa tipe-tipe orang ya sebenarnya nanti kalau kemudian belajar tentang bakat AI yang ada di grup kita juga ya.
nanti akan kita rapikan lah pokoknya. Ya itu juga ada kawan-kawan yang sukanya itu menyusun, merencanakan. Jadi semangat dalam menyusun ya, tetapi kemudian prakteknya kurang. Nah ini yang jadi tantangan ketika kemudian praktek di dalam menjalani resolusi tahunan. Gitu. Nah resolusi yang tidak berhasil itu penyebab utamanya apa? Kebanyakan info kadang. Oh ketika kemudian misalnya kita ngikuti Zoom seperti ini dapat info bagus nih gitu. Jadi saya pengen nih resolusi tahun ini mengunyah dengan benar. Nanti ikut Zoom lagi yang lain, ikut lagi. Wah, saya pengen dapat income sekian gitu. Ikut Zoom yang lain lagi, ikut ini gitu. Jadi ditulis semua. Jadi akhirnya kemudian banyakkan info, banyakkan tujuan. Akhirnya apa? Tidak fokus. Walaupun sebenarnya bisa inline ya. Jadi makan sambil mendapatkan income itu kan bisa inline. Dua-duanya bisa jalan insya Allah. Ya. Tapi penting banget untuk bisa fokus. Ya. Kemudian yang berikutnya yang menjadi persoalan itu adalah terlalu banyak target. Jadi targetnya ini, targetnya itu, targetnya ini, targetnya itu gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan resolusi kita belum berhasil. Kemudian tidak punya sistem. Jadi bagaimana cara mengontrol, bagaimana cara memonitor apakah kemudian ini sudah berhasil atau belum gitu ya. Ya, termasuk kemudian saya pribadi untuk kuadran rezeki itu sudah insya Allah sudah ada ya sistem monitoring konten ya. Gitu ya. Di konten ini sudah diupload di grup ini tanggal sekian itu sudah saya susun teman-teman. Tinggal praktek aja. Gitu. Jadi itu ya nanti dipikirkan ya kalau belum ada bisa kita diskusi tentang bagaimana menyusun resolusi. Tapi paling tidak seperti itu. Hindari kebanyakan info, praktek 1-2 aja. Nah, solusinya ada di slide berikutnya kok. Kelamaan di sini nanti ya. Nah, kemudian ketidaktepatan dalam membuat resolusi diantaranya terlalu besar. Jadi angkanya terlalu besar. Seperti yang pernah kita diskusikan ya, angkanya terlalu besar. Ya, perlu di breakdown. Jadi kalau misalnya pengen income 100 juta, maka kemudian ini perlu di breakdown bulanan, kemudian harian gitu. Jadi closingnya nanti dapat berapa. Ya. Kemudian terlalu abstrak. Ya, saya pengen langsing misalkan ya. Itu abstrak teman-teman. Tapi saya pengen turun 5 kilo. Nah, 5 kilo itu jelas ya. Kemudian tidak terukur. Nah, kita perlu terukur nih teman-teman. Hari ini dapat prospekan berapa? Hari ini dapat komunitas berapa, dapat kenalan orang baru berapa, kayak gitu. Ini harus ada teman-teman. Kalau tidak ya kita tidak terukur, ya. Kok udah closing ya mas ya, wajar itu, karena tidak ada orang yang masuk, gitu ya. Kalau tidak ada orang yang diprospek, tidak kenal orang baru, kemudian atau orang barunya juga bukan orang yang tepat. Dapat sih orang baru, tapi orangnya bukan menjadi target market kita, ya maka kemudian hal itu bisa ya tidak sesuai gitu loh. Nah kemudian framework resolusi ini ya kalau bisa lebih masuk akal. Jadi saran untuk yang slide sebelumnya fokus pada 1 atau 2 prioritas saja teman-teman, saran kita. Ya kita tidak muluk-muluk teman-teman, ya 1 atau 2 prioritas. Prioritas kami untuk di kuadran rezeki, prioritas pertama untuk saat ini adalah memperbaiki konten dari segi tadi ya yang kita ceritakan di depan itu. Jadi per grup gitu ya, grup ini, grup itu, grup ini, grup itu gitu. Jadi akan lebih fokus ke sana ya, termasuk kemudian kita dipikirkan konsepnya sambil jalan nanti di closing gitu ya. Nanti kalau dapat closingan ya di sini di grup ini closing gitu ya, bayangannya begitu. 1 atau 2 grup, tapi kalau kita itu punya 1 atau 2 orang, tapi kalau kita itu punya 13 grup teman-teman, kan jadinya berapa? Nah gitu. Jadi tidak usah berkecil hati ya, closing 1, closing 2 itu tidak usah berkecil hati. Itu bagi saya pribadi begitu. Yang penting rutin, yang penting kemudian dari banyak grup itu bisa join gitu. Ya. Kemudian contoh yang tidak tepat itu adalah bukan pengen kaya, ya, tetapi didetailkan. Punya income tambahan stabil dari rumah. Nah, stabilnya berapa? Nah, karena kemudian ini kita masih umum ya.
Stabilnya nanti boleh ditulis. Misalnya teman-teman punya income stabil dari rumah itu berapa? 10 juta, 15 juta gitu ya. Tinggal nyebut aja kawan-kawan. Nyebut aja enggak berani gitu ya. Kenapa gitu ya. Kayaknya mulu-mulu ya. Ya, mulu-mulu itu kita perlu nanti tadi. Perlu breakdown, perlu lebih detail gitu ya. Lebih fokus. Ya. Misalnya 15 juta, ya income 15 juta stabil ya dari rumah. Mau ditempuh berapa lama gitu loh kawan-kawan. Kalau kemudian kita punya rencana-rencana seperti itu kan akan lebih baik insya Allah. Daripada kemudian kita hanya sekedar, ya saya gini aja deh mas. Kalau sudah seperti itu ya berarti sudah pasrah dengan kehidupan. Nah gitu teman-teman. Mindset kuncinya adalah resolusi itu adalah sistem. Jadi bukan harapan. Jadi saran kita perlu untuk mengatur resolusi ini menjadi sebuah sistem. Ya, sebuah sistem. Bukan lagi bayangan ya. Kemudian yuk kita praktek sekarang. Silahkan teman-teman tulis saja di kolom chat ya. Fokus pada 1 atau 2 prioritas. Kemudian targetnya sederhana tapi konsisten. Oke, contohnya bagaimana tadi? Misalnya di sini kita sebutkan punya income tambahan stabil. Yuk kita praktek nih sebentar aja. Ini kita menyusun resolusi ya. Kita tidak terlalu membahas tentang smart kayak gitu-gitu ya. Biasanya kalau kemudian kita membahas tentang impian itu, dream book itu biasanya membahas tentang smart. Smart ada singkatannya S, specific, M, measurable, A, attainable misalkan, R, result oriented misalkan begitu, T, time bound gitu. Biasanya begitu. Kita malam hari ini praktek sederhana aja kawan-kawan yang pengen praktek. Yang pengen praktek tidak kita paksain juga ya. Bagi teman-teman yang pengen praktek nyusun resolusinya cuma 1 saja, dituliskan saja ya, punya apa di tahun 2026 begitu. Oke, silahkan dituliskan di kolom chat nanti. Kalau malu bagaimana? Ya enggak usah malu ya. Nikah lagi. Jangan ya teman-teman. Ya, karena sekarang godaannya luar biasa. Ya. Nikah lagi karena memang banyak konten yang berbau nikah lagi. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Anton. Mau punya penghasilan 10 juta sebulan hanya dari rumah. Keren. Keren banget. Tinggal nyusun ya nanti bagaimana di breakdown lebih detail. Gitu. Tapi paling tidak ada ya, punya impian, punya keinginan. Kalau keinginan aja nggak ada, keinginan aja nggak ada berarti bahaya teman-teman. Ya. Baik, terima kasih sudah praktek ya teman-teman. Terima kasih sudah praktek Pak Anton ataupun teman-teman yang lain. Bagi yang mau praktek, yang berkenan praktek, monggo silakan dituliskan aja. Itu. Semoga kemudian malaikat yang hadir di forum kita kayak gini itu mengaminkan doa kita. Misalkan tahun ini ke Baitullah misalkan, berarti kan ada duitnya. Atau kemudian ada yang memberangkatkan, ya harus ada duitnya ya. Ada yang memberangkatkan ya. Kemarin kita cerita tentang umroh Baitullah itu Masya Allah teman-teman. Kita yang mengkonsep materinya ya, tapi yang berangkat adalah teman kita. Masya Allah. Luar biasa itu ya. Kemudian beliau cerita, Pak Ferry gitu ya. Alhamdulillah saya berangkat ya. Saya ditunjuk perwakilan untuk mewakili travel umrohnya gitu. Saya belum lama gabung di sini, baru 1 bulan. Tapi dengan izin Allah saya kok senang ya ada di sini gitu. Jadi saya sama beliau itu cecetan gitu ya. Kalau ada info umroh kabar-kabari ya gitu ya. Karena di Quadrant ini kan pengen ya ada kerjasama umroh sebenarnya. Cuma sampai saat ini belum clear ya, belum clear ya. Nah, travel umrohnya ini belum benar-benar ini teman-teman. Ganti-ganti gitu ya. Kemarin kerjasama sama sini tapi nggak jelas kelanjutannya bagaimana. Kerjasama dengan sini juga nggak jelas juga, belum ketemu. Gitu. Kemudian karena seperti itu saya tektokan sama beliau atau chat-citan ya, chat-chatan.
kabar-kabari ya kalau ada travel umroh, karena teman-teman kita juga banyak nih yang di kuadran rezeki yang pengen umroh gitu. Ternyata beliau berangkat ya 1 bulan. Saya tanpa dana nih Pak, bagaimana itu ya. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi kalau Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Baik, gitu ya kawan-kawan semua. Terima kasih sudah ngisi di resolusi tahunan ya. Kita 5 materi aja nih, 5 slide saja untuk resolusi ini ternyata. Gak banyak-banyak. Punya income, penghasilan, Masya Allah. Saya doakan. Saya doakan teman-teman, karena forum seperti ini sebenarnya kalau kalau Rasulullah itu bersabda itu kan seperti taman-taman surga. Ya. Gimana dalilnya itu? Ya. Barang siapa yang melihat taman-taman surga, maka farto'u gitu ya. Rasulullah mengatakan farto'u. Idza marartum biriyadil jannah farto'u. Jika kalian itu melihat taman-taman surga, maka hadirlah gitu ya. Datang, temui, hadirlah gitu. Farto'u. Kemudian para sahabat itu bertanya, wa mariyadil jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Ya, taman-taman surga itu Rasulullah menjawab, khilaqat dzikri, ya, kelompok-kelompok dzikir atau kelompok-kelompok yang mengingat Allah. Nah, kita itu sambil ngezoom gitu ya, sambil belajar tentang digital marketing ya, sambil belajar tentang resolusi, sambil zikir gitu ya, kalau bisa sambil mengingat Allah. Karena ya kayak tadi teman-teman, berangkat ke Baitullah pun kawan kita itu tanpa uang pun ya, uang satu pun itu. Nah, beliau itu ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke sana. Asyik banget gitu ya. Baik, saya doakan kawan-kawan yang sudah menulis resolusi ini ya, kemudian diaminkan oleh para malaikat yang ada di forum kita pada malam hari ini. Ya, Masya Allah. Baik, ini ada Pak Firsam ya, mau lunas hutang dari bisnis owner. Masya Allah. Baik, saya doakan semoga Allah mengabulkan setiap niat baik ya, setiap niat soleh yang diusahakan oleh teman-teman atau yang dituliskan oleh teman-teman semua. Dan kalaupun kawan-kawan tidak menuliskan, saya percaya kawan-kawan punya impian, dan saya doakan juga gitu ya. Saya doakan juga Allah mengabulkan setiap impian, setiap upaya yang sedang diusahakan ya, dan dipermudah jalannya. Kawan-kawan, doa kita itu minta dipermudah saja, jangan dikuatkan. Karena faktanya badan kita itu bukan semakin kuat, tapi semakin tidak kuat, semakin tua. Jadi kunci pentingnya, tantangannya adalah di sini dalam menyusun resolusi teman-teman. Ini yang benar fagui ya. Ini bahasa Inggris tapi saya juga kurang familiar ya. Fagui versus spesifik. Jadi kalau bisa spesifik, goalnya itu spesifik. Jadi dalam 1 tahun ini apa nih gitu. Nggak usah banyak-banyak ya. Masya Allah. Bunda Asrida mau lunas amanah dari bisnis online. Masya Allah. Saya doakan semoga Allah memudahkan ya. Memudahkan. Baik teman-teman, kita masuk ke subbahasan baru ya, tentang percepatan cuan dari rumah. Nah, ini kita akan bahas apa nih? Cuan dari rumah. Ya, dan ini adalah peluang baru. Tapi sebenarnya coba mengingatkan ya, mungkin ada sebagian kawan-kawan sudah pernah dapat ya materi tentang percepatan cuan dari rumah. Kawan-kawan, kenapa kemudian kita mengatakan cuan dari rumah? Ya, karena faktanya selama ada internet, ya, selama ada internet itu insya Allah bisa diakses ya. Tidak hanya dari rumah sebenarnya, dari manapun. Termasuk kalau kemudian teman-teman ini sudah bekerja atau posisinya itu lagi kerja sebagai karyawan atau kemudian sebagai pegawai, itu selama kemudian ada internet itu
bisa. Orang yang tanpa keluar rumah saja bisa, apalagi kalau kemudian teman-teman juga bekerja. Artinya bisa jalan gitu ya. Apakah kemudian nanti akan mengganggu pekerjaan ya? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Kalau kemudian tadi konsepnya adalah seperti saya atau seperti kami, ketika kemudian sudah menggandolkan ke tool, kan toolnya yang bekerja gitu loh, bukan kita, gitu teman-teman. Termasuk nanti insya Allah di Telegram juga akan kita rapikan. Jadi Telegram itu ada tool. Kalau di Telegram itu semuanya itu serba free, serba gratis. Lah di WA ini perlu bayar, karena perlu bayar sedikit diprioritaskan terlebih dahulu gitu ya. Paling tidak bisa nutup untuk biaya operasional beli tool itu ya. Gitu teman-teman. Nah realita baru kita itu, ya ini sebenarnya bukan realita baru ya. Realitanya itu adalah kerja keras itu belum tentu hasilnya besar. Ya, tidak selalu seiring sejalan. Termasuk kemudian tadi ya tentang mendapatkan umroh, ya berangkat umroh itu ternyata juga tidak melalui proses cari duit dulu gitu, tapi ya karena Allah yang menggerakkan orang dan itu memberangkatkan gitu ya. Masya Allah. Kemudian tentang internet atau cuan dari rumah ini, lokasi sudah tidak relevan lagi, maksudnya sudah tidak terlalu pengaruh. Makanya kemudian sebagian perusahaan-perusahaan besar termasuk Google pun itu model kantornya itu juga sudah lain teman-teman. Bukan kayak model kantor yang serba serius gitu ya. Nanti mungkin kawan-kawan bisa yang dekat dengan Singapura gitu ya, main-main ke kantor Google gitu ya. Jadi sudah berubah teman-teman. Ya, bahkan kalau kemudian saya lihat di beberapa informasi yang ada di Jepang itu, ya ada tempat tidurnya gitu ya. Jadi siang itu tidur 1 jam gitu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah prinsip cuan atau percepatan cuan itu, income tidak selalu dilihat dengan waktu. Jadi ini harus kita buka ya teman-teman. Selama ini mungkin kita mengganti waktu kita dengan kerja. Mas, nanti kalau saya nggak kerja, saya dapat duitnya dari mana? Jangan kayak gitu kawan-kawan. Semuanya itu bisa dapat cuan kok. Ya, sekarang ini sudah begitu canggihnya gitu ya. Kita itu bisa mendapatkan income dari segala macam posisi gitu. Dan oleh karenanya kita perlu untuk pakai leverage. Kita perlu pakai daya ungkit. Ya, contoh aktivitas yang dilakukan di rumah adalah edukasi, sharing. Ya, sharing, kemudian distribusi value dari digital, misalkan kayak gitu. Termasuk malam hari ini itu bagian dari aktivitas di rumah. Saya di rumah ini teman-teman. Ya, cukup duduk bikin slide gitu ya, bikin apa namanya, pakai internet ya, mengudapkan laptop ya sudah, ya jalan. Kawan-kawan yang ada di mulai dari Aceh ya sampai Tanah Grogot itu bisa mengikuti, ya luar biasa. Ini adalah bukti bahwa internet itu bisa menjadi leverage. Jadi leverage yang pertama yang bisa kita manfaatkan adalah internet. Ya, jadi bukan sekedar scroll ya. Mindset yang harus kita bangun teman-teman itu bukan ya, bisa jadi ini perlu proses ya. Tidak cepat kaya, tetapi memerlukan ya atau mempercepat arus peluang. Jadi seperti yang kita ceritakan tadi, ketika kemudian kita punya banyak grup gitu ya, grupnya dengan temanya masing-masing, maka itu membuka peluang daripada kemudian kita juga promosinya satu, masing-masing grup itu kok sama. Banyak grup sama sih Pak gitu ya. Ya mungkin nanti kita akan les atau kita kirimi pesan yang sama ketika kemudian pas ada Zoom seperti ini gitu ya, tentang mengangkat tema tertentu ya, kita pengen undang kawan-kawan ya gitu, mungkin akan dapat informasi itu semua. Tetapi kalau kemudian berada di grup itu pasti akan berbeda. Rencana saya begitu. Mudah-mudahan bisa diwujudkan dalam 1-2 hari 3 ke depan ya. Jika kemudian nanti resolusi itu bisa jalan benar-benar. Kemudian, loh ini gambarnya kok hilang? Ya, gambarnya ini dipotong ya. Nah, skill yang perlu untuk kemudian kita miliki di dalam
cuan dari rumah, percepatan cuan dari rumah ini teman-teman, yang pertama adalah skill jualan. Ini harusnya gambarnya jualan teman-teman. Kok tidak muncul ya? Tidak muncul ya? Ternyata ini skill jualan, ini harusnya gambarnya di sini. Jadi meningkatkan, coba saya cek dulu. Gambarnya ini adalah jualan ini harusnya. Ini ada beberapa gambar hilang ini ternyata, kawan. Hilang. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Jadi ilustrasinya nggak muncul. Jadi di sini harusnya gambarnya jualan. Jadi skill yang perlu untuk kita miliki itu paling tidak 2. Skill mahal yang perlu untuk kita miliki itu 2, teman-teman. Kalau kita pengen percepatan cuan dari rumah. Ini konsepnya bukan hanya kuadran rezeki ya, tapi semua bisnis itu pada dasarnya skill yang harus kita miliki ada 2. Ya. Pertama adalah skill jualan. Mau tidak mau kita harus belajar tentang jualan. Entah kemudian caranya bagaimana gitu ya. Dan jualan untuk di online itu mau tidak mau kita perlu belajar yang namanya skill copywriting. Jadi bikin copywriting, bikin penawaran, bikin skrip. Nah gitu teman-teman, perlu bikin skrip. Jadi kalau kemudian kita mau jualan, jangan hanya sekedar promo apa ya hari ini ya. Enggak kawan-kawan ya. Saya dulu bangun kuadran rezeki, kuadran bisnis itu bonek awal mulanya ya. Skill copywriting ini benar-benar gak punya gitu ya. Karena saya kerjasama sama temen ya. Saya berharapnya beliau yang membackup copywriting. Ya, kalau kemudian untuk ngadakan Zoom seperti ini, bikin materi mungkin saya bisa gitu ya. Tapi skill copywriting saya tidak punya teman-teman. Ya, akhirnya kemudian mau tidak mau, bisa tidak bisa. Ya, akhirnya kemudian saya berdoa. Doanya apa? Doanya apa teman-teman? Allahumma paksain. Jadi saya berdoa untuk memaksakan diri harus bisa gitu ya. Makanya kemudian ya alhamdulillah ketemunya dengan Asyih gitu ya. Asyih Al GPT, Al Chat GPT. Bercandanya gitu. Jadi kita perlu untuk belajar tentang skill jualan, gimana caranya. Ya, kalau kemudian ketemu langsung, insya Allah bisa teman-teman saya. Karena saya dulu basicnya juga jualan ya, selling. Ya, jadi saya tahu orang ini closing, orang ini beli produk saya itu tahu kawan-kawan. Ya, tap mata saya. Bukan begitu, tapi kita tahu ini gerak tubuh tertentu itu akan mengarahkan kepada closing gitu. Itu kalau kemudian jualan offline. Nah, kalau jualan online ini tidak mudah, kawan-kawan. Kita perlu belajar untuk yang namanya copywriting. Ya. Oke, yang berikutnya adalah skill mendatangkan traffic. Ya, skill mendatangkan traffic. Ini adalah skill mahal yang tidak ditemukan dimanapun, teman-teman. Jadi skill mendatangkan traffic itu adalah skill mahal. Apapun jualan teman-teman, kalau tidak bisa mendatangkan traffic itu apa mas? Pengunjung. Ya, tidak bisa mendatangkan orang ke grup, tidak bisa mendatangkan pengunjung ke website kita, tidak bisa mendatangkan orang yang ngeklik link kita. Itu berarti kita tidak punya skill untuk mendatangkan traffic, kawan-kawan. Nah, skill yang wajib kita miliki itu 2 itu. Kalau mau laris jualan kita, kalau mau cuan ya percepatan, itu tidak bisa ditolerir. Ini tidak bisa ditolerir gitu ya. Jadi 2 ini, dan mendatangkan traffic itu juga perlu skill tambahan lagi. Apa itu? Skill copywriting. Jadi perlu bikin copywriting gitu teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya, ini skill wajib kita sebelum kemudian kita pengen membangun yang lain ya. Secara konsep kita perlu untuk membangun sistem. Ya, membangun sistem. Termasuk kemudian di kuadran rezeki tadi kita cerita kita bakal ada kayak gitu ya. Bakal kayak gitu. Karena kalau materi
materi yang selama ini yang kita kirimkan ke kawan-kawan itu kan melalui WA ya, WA personal. Itu kita gendolkan ke website, ya websitenya ngirim otomatis gitu. Seret gitu. Tapi ketika WA ini lagi seperti ini, Wawa lagi seperti ini, itu tidak bisa teman-teman. Begitu itu. Terblokir itu. Kayak gitu aja terblokir ya. Luar biasa WA itu. Ya, dianggap aktivitas yang tidak normal gitu ya. Apalagi kalau kemudian yang traffic yang datang itu banyak. Ya, kadang teman-teman itu Masya Allah ya. Ada yang bisa menghasilkan atau mendatangkan 5 orang, 10 orang gitu ya. Ada yang pernah datangkan 30 orang sehari gitu ya. Jadi trafficnya itu cukup tinggi. Ya, ketika kemudian traffic tinggi seperti itu, lalu lintas di WA ini cukup luar biasa. Nah, kita untuk kemudian membangun sistem. Nah, sistem yang kemudian menjadi alternatif apa selain daripada itu? Makanya kemudian saya sempat terpikir untuk membangun sistemnya itu melalui WA Group. Karena kalau kemudian kita ngeblast ke WA Group atau ngirim pesan ke WA Group itu sementara ini cenderung aman gitu ya. Ya alhamdulillah belum ada kejadian saya ngirim pesan ke WA dan mudah-mudahan aman aja ya teman-teman. Itu terblokir gitu. Jadi alhamdulillah gitu ya. Nah akhirnya kemudian strategi yang kita pakai seperti itu. Supaya apa? Karena saya pengagum ini kawan-kawan. Pengagum passive income. Saya itu pengennya adalah bagaimana uang itu datang ke saya tanpa kemudian repot terus bekerja gitu loh. Tapi nggak apa-apa ini awal-awal itu kerja lebih strong gitu ya. Tapi belakangnya itu enak gitu ya. Jalan sendiri kalau sistemnya itu jalan gitu. Nah ini cuma pemikiran ya, sekedar sharing aja teman-teman. Kawan-kawan tidak punya pemikiran seperti itu juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi bagi saya itu kalau menurut saya perlu untuk menambah lagi. Jadi skill ini perlu ditambah dengan skill membangun sistem. Begitu. Nah, skill membangun sistem adalah dengan income linear yang tidak selalu linear dengan waktu. Kawan-kawan, kita belajar dari salah satu marketplace di Indonesia yang saat ini terbesar. Apa kira-kira kawan-kawan? Boleh nyebut nama enggak? Boleh nyebut nama enggak kira-kira? Saya sebut nama ya teman-teman. Saya tutup dulunya di sini. Jadi Shopee ya teman-teman. Shopee itu kawan-kawan di tahun 2024 itu rugi 5 triliun. Rugi 5 triliun. Di tahun 2025 teman-teman itu untung 7 triliun. Jadi 7 triliun setengah. Coba bayangin kawan-kawan. Dalam waktu 1 tahun si Shopee itu ya, si Shopee marketplace itu bisa membalikkan keadaan. Luar biasa kan? Ya, kenapa bisa begitu? Ya ini, income itu tidak selalu linear dengan waktu. Ya, jadi saya cukup wow gitu ya, cukup terperangah gitu ya. Wow, ternyata kayak gitu ya. Nah, kalau kemudian teman-teman pelajari, Shopee itu semuanya itu sistem, by system. Ya, by system. Orang yang punya konsep Shopee itu luar biasa ya, dahsyat banget itu. Orang suruh jualan, pakai lapaknya. Lapaknya suruh sewa. Kemudian dia membuat konsep tentang apa? Konsep kupon, konsep free ongkir, ya. Mau tidak mau gitu ya. Orang yang kemudian jualan di Shopee itu harus memangkas biayanya, ya kan? Jadi semuanya itu by system, gitu. Dan ternyata dalam waktu 1 tahun itu bisa membalikkan keadaan dari minus ya 5 triliun menjadi triliun loh teman-teman, bukan jutaan, triliun. Punya income tambah ya lebih besar lagi 7 triliun plusnya. Berarti dia dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan berapa? Sekitar 12 triliun. Luar biasa kan? Wow, beneran kan? Makanya kemudian Shopee itu kalau menurut analisa pribadi saya teman-teman ini menjadi market leadernya di marketplace. Dan saya melihat ini menjadi satu ancaman tersendiri ya
bagi bangsa Indonesia ya. Ini hanya sekedar pendapat ya teman-teman. Ya, bisa jadi saya tidak tepat. Nah, kayak gitu itu yang namanya sistem, gitu. Namanya sistem. Kalau kuadran rezeki bagaimana? Kuadran rezeki belum sampai ke sebesar Shopee ya, tetapi paling tidak saat ini itu sudah mikirkan untuk bisa bisa teman-teman itu check out sendiri gitu ya, tidak kebingungan ini transfernya banknya yang mana gitu ya, nggak perlu tanya kayak gitu. Berarti ada sesuatu yang masih nggak jalan bagus gitu loh. Coba teman-teman ketika kemudian transaksi di Shopee, mau transfer pakai ini kah, mau transfer pakai itu kah, ada semua dan rata-rata orang itu bisa. Jadi sistem itu sudah berjalan dengan baik. Nah, kalau kemudian level kuadran rezeki itu sampai ke level itu menurut saya sudah cukup. Ya, tinggal kemudian merapikan bagaimana kemudian konsep jualannya. Jadi sangat berpeluang untuk membuka kerjasama gitu. Kalau bayangan saya itu seperti itu. Nah, mindsetnya adalah membangun bisnis jangka panjang, teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar bisnis hari ini kita buka terus tutup gitu ya. Hari ini kita buka kemudian pindah domain gitu. Enggak, kawan-kawan. Makanya kemudian Kuadransi ini beberapa kali upgrade ya, upgrade website. Ya, kenapa? Karena eh, tentang dunia perwebsitan itu ternyata luar biasa ya. Jadi teman-teman kita di IAIN Pontianak itu pernah kejadian berubah websitenya teman-teman. Jadi dari website sekolah atau website kampus itu menjadi website judol, judi online. Kemudian teman kita di website sebelah ya itu juga kejadian teman-teman. Jadi berubah menjadi website judol juga ya. Padahal websitenya jualan produk digital kayak kita gitu. Jadi ternyata luar biasa. Jadi orang-orang pemain judol itu, pemain slot itu mereka dibatasi ya sama pemerintah itu ya. Dibatasi, mereka tidak boleh buka atau kemudian kita itu muncul kata-kata slot ya. Itu sudah ya terblokir itu domainnya. Makanya kemudian dia mencari website-website amatir yang kemudian bisa dibobol ya. Nah, alhamdulillah saat ini Kuadran Rezeki ada pengamannya. Ya, jadi kalau kemudian ada yang iseng, yang seperti itu otomatis terblokir. Akibatnya apa teman-teman? Akibatnya bagi kawan-kawan yang tidak bisa login, ya 6 kali dalam waktu 1 menit, ya teman-teman jeda dulu, jangan diulang dulu. Kalau sampai 50 kali, 30 kali ya dalam kurang lebih 1 menit itu nanti terblok juga, gitu. Jadi diindikasikan kayak spam gitu kawan-kawan. Jadi kita ada penghitung pengaman kayak gitu. Nah kira-kira begitu. Tujuannya apa? Bisnis jangka panjang. Gitu. Jadi itu yang pertama ya kawan-kawan tentang di dalam dunia internet saat ini. Ya, leverage yang pertama adalah leverage internet. Kemudian skill yang harus kita tingkatkan yang perlu untuk kita kuasai adalah skill jualan. Gimana caranya? Piye caranya? Kalau orang Jawa itu begitu. Bagaimana caranya kita harus bisa gitu. Jadi menantang diri kita. Kita harus bisa nih. Itu ya. Kalau belum bisa bagaimana Mas? Ya, sementara kawan-kawan kita backup dengan konten ya. Kawan-kawan pengen belajar apa, kita backup dengan konten. Atau kemudian pengen berbagi link apa, kita siapkan kontennya. Tinggal kontak aja, Mas saya perlu konten gini gitu, kayaknya belum deh di website, nah tolong bantuin dong. Nah itu ya, insya Allah kita bantu teman-teman. Kadang ya begitulah ya, kurang fokus kadang itu. Jadi gitu ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, leverage atau daya ungkit yang kedua adalah produk digital. Saran kami, kawan-kawan mulai memikirkan untuk bisa memproduksi produk digital. Gimana caranya? Nah gitu. Kenapa produk digital? Karena dengan produk digital itu nilainya berulang tanpa batasan fisik. Kalau kemarin-kemarin teman-teman kita membatasi atau kemudian ya belajarnya berurutan nih ya kalau bisa gitu ya. Jadi affiliate dulu. Tapi kalau memang tidak mau ya kawan-kawan maunya zigzag ya silahkan monggo. Tapi paling tidak
Ya, skill yang perlu untuk kita segera upgrade adalah skill untuk membuat produk digital. Ya, kenapa kemudian sarannya produk digital yang ini bisa dijual berulang, teman-teman? Ya, jadi jual sekali nilainya bisa berulang dan leverage produk digital itu produknya bisa dipakai berkali-kali. Tidak perlu untuk kemudian kita kepikiran untuk apa ya namanya? Ada kadaluarsanya, ya. Tidak perlu kepikiran seperti itu. Selama kemudian produknya itu bisa kita handle, insya Allah aman aja gitu ya. Dan kita tidak perlu tergantung pada stok, ya. Oh nanti stoknya habis ya, stoknya habis mas itu. Tidak teman-teman, jadi stok aman, ya. Mungkin linknya aja yang tidak tepat itu aja, ya linknya itu. Atau kemudian produknya itu videonya itu diblokir sama YouTube gitu ya. Mungkin terlalu vulgar ya membahas tentang apa gitu. Saya pernah pengalaman itu membahas tentang eh, apa namanya smart, membahas tentang impian ya, dream itu diblokir sama Facebook, sama YouTube teman-teman. Nggak tahu kenapa gitu. Kemudian membahas tentang WA yang terlalu vulgar itu karena ada aplikasi atau ada video kita yang membahas tentang itu juga sempat ditutup sama YouTube gitu. Jadi tidak boleh terlalu ini. Nah, jadi insya Allah tidak tergantung pada stok fisik. Kemudian contoh produk digital itu diantaranya adalah kelas online, ya kelas online. Kemudian e-book dan membership, ya membership. Kemudian kenapa cocok untuk pemula? Karena modalnya relatif lebih kecil dan bisa dijalankan sambil kerja utama, ya kerja utamanya teman-teman sambil menghasilkan. Mindset yang perlu untuk kemudian kita bangun adalah bangun aset, bukan sekedar transaksi. Nggak apa-apa mungkin teman-teman saat ini transaksinya tidak terlalu besar dulu, tapi paling tidak kita itu pengen jangka panjangnya itu bagaimana. Ada rencana-rencana seperti apa. Itu kalau menurut saya lebih penting daripada kemudian kita besar transaksinya tapi nanti di belakangnya after sale-nya bermasalah. Gitu ya. Ya kalau bisa after sale-nya oke, kemudian produk launch-nya itu bagus. Jadi launching-nya bagus, kemudian after sale-nya bagus. Gitu ya teman-teman. Ini kita detailkan tadi tentang produk digital. Datanya adalah kelas online. Ya, misalnya belajar dari rumah, ya dengan fleksibilitas waktu. Kenapa kemudian website Quadrant Rezeki itu modelnya begitu? Itu diantaranya nanti. Jadi ada beberapa kelas online kita yang kita jual. Kemudian ada e-book juga, ya e-book yang kita jual juga. Kemudian ada program keanggotaan kita juga ada ini, ya affiliate. Jadi ketika kemudian kawan-kawan jadi affiliate Quadrant Rezeki, ada peluang untuk dapat komisi, gitu. Tinggal dibagikan. Dan sekarang alhamdulillah kawan-kawan lebih terkunci, ya. Kalau kemudian selama ada email sama WA-nya itu cocok, gitu. Kemarin ya selama email dan WA-nya itu cocok, maka insya Allah akan langsung klop datanya itu dikonekkan, gitu teman-teman. Jadi keren gitu ya. Kemarin ada yang komplain Mas nggak bisa masuk ini, kenapa WA-nya itu nggak bisa masuk? Ternyata beliau itu punya nomor dua nomor WA teman-teman. Bapak ternyata setelah kita cek di website itu terdaftar pakai WA yang ini Pak, jangan daftarkan pakai WA yang itu gitu. Di beliau screenshot WA yang dipakai untuk daftar atau yang daftar itu pakai T-Cell ya, pakai Telkomsel, kemudian beliau masuk pakai nomor XL gitu. Ya jelas nggak masuk teman-teman. Jadi website kita lebih kayak gitu. Nah kita programnya keanggotaan. Ini contoh ya. Nanti kedepannya kawan-kawan kalau bisa juga begitu mikirkan. Nah selain daripada contoh, kawan-kawan produk digital itu ada kelemahan. Ya kita harus belak-belakan nih. Harus cerita di awal. Kelemahannya apa? Kelemahannya itu mudah dibaca, gitu ya. Mudah dibaca. Makanya kemudian ya, terkadang nangis gitu ya. Saya pernah ketemu dengan
seorang produk kreator juga, produk digital, kawan-kawan. Kemudian beliau cerita, saya emosi mas, gitu ya. Lah kenapa saya bilang gitu? Ya produk saya dibajak, gitu. Nah itu jadi tantangan. Nah di website Kuadran Rezeki itu alhamdulillah sudah ada proteksi, ya. Cuma memang proteksinya baru video. Kalau e-book, wah ini, gitu ya. Makanya kita tidak terlalu getol untuk jualan e-book, teman-teman. Ya, kenapa? Karena e-book itu bisa dibaca, gitu. Karena pakai link download. Itu kalau kemudian sudah di-download, ini diapakan kita tidak pernah tahu. Itu. Tapi kalau kemudian video kelas online itu berada di website Kuadran Rezeki. Nah, di dalam website Kuadran Rezeki, insya Allah aman. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang pengen punya website Kuadran kayak Kuadran Rezeki, boleh teman-teman hubungi saya. Nanti kita bikinkan, ya. Materinya kita susunkan, atau misalnya produknya mau dibikin apa, boleh. Itu kawan-kawan. Ya, mau jalan sendiri deh mas, oke, tidak apa-apa, gitu ya. Jadi saya tidak terlalu membatasi teman-teman. Harus jadi affiliate-nya Kuadran Rezeki, enggak. Ya teman-teman boleh kok. Ya itu hak teman-teman. Tapi kita punya konsep kurang lebih begitu. Gitu ya. Loh, gambarnya kok enggak ada nih. Ini tadi apa teman-teman? Jangan-jangan ada leverage-nya. Oh ini ini komisi ini ternyata. Wah enggak masuk nih ya. Komisi ini kawan-kawan. Ya, jadi di sini ada ya, kelihatan ya kawan-kawan ya. Jadi saya, ya ini mungkin ada hikmahnya. Jadi saya bukan pamer ya, hanya pengen menunjukkan aja bahwa dari digital itu ternyata dapat gitu loh, income. Di gambarnya itu transferan masuk gitu ya, masuk ke rekening gitu. Ya itu mungkin qadarullahnya dari Allah. Nggak boleh pamer gitu ya, nggak boleh pamer. Ya wes lah. Baik, yang berikutnya. Masih semangat nih kira-kira kawan-kawan. Jadi itu tentang leverage. Kemudian leverage produk digital ya. Kemudian yang ketiga, leverage internet tadi ya, dan komunitas. Komunitas ini terutama. Ya, komunitas. Jadi belajar sendirian itu pelan kawan-kawan. Tapi kalau kemudian kita belajarnya bareng-bareng, insya Allah lebih cepat. Nah itu kawan-kawan. Dan kita tadi internet bukan tempat scroll saja, tapi bisa menghasilkan cuan. Komunitas itu bukan cuma grup yang ramai, tapi bagaimana kemudian kita bisa tahu atau bisa mendapatkan cuan dengan cepat. Itu ya. Dan kawan-kawan diberikan fasilitas ya untuk teman-teman affiliate untuk tanya ke kita. Ya, ke kita. Misalnya mau tanya bagaimana kayak gitu itu boleh kawan-kawan ya. Jangan sungkan untuk tanya. Kalau tidak mengerti tanya. Kemudian yang berikutnya adalah peran personal branding. Jadi penting juga di dalam dunia online kita itu perlu untuk membangun personal branding. Ya, perlu membangun personal branding. Saran kami untuk kawan-kawan semuanya perlu ini ya, sesekali untuk narsis itu ya. Kalau saya bagaimana? Kalau saya lebih mementingkan personal, bukan personal branding teman-teman, perusahaan branding ya. Branding Kuadran Rezekinya gitu. Jadi tidak terlalu personal branding. Personal branding saya sudah dulu ya. Sudah dulu teman-teman. Saya dulu itu narsis banget ya. Ketika kemudian punya Facebook, punya terutama Facebook ya, narsis saya di Facebook yaitu pamer foto-foto sudah nggak ketulungan itu ya. Tapi sekarang nggak terlalu begitu. Ya, saya lagi memikirkan bagaimana bisa membantu teman-teman yang menjadi affiliate Kuadran Rezeki itu cuan juga. Itu lebih saya fokusin daripada ini. Tapi kawan-kawan saya sarankan untuk mulai membangun personal branding. Membangun personal branding itu sebenarnya tidak harus tampil ya kawan-kawan. Tapi cukup untuk memberikan peran bahwa kita itu ada. Itu menurut saya cukup. Ya. Dan komunitas itu kita jadikan sebagai mesin pertumbuhan jangka panjang. Jangan cuma didiamin grupnya buat diskusi ya, seperti itu. Nah, fungsi komunitas diantaranya adalah pendidikan atau edukasi. Komunitas kita menyediakan sumber daya untuk belajar. Ya, kawan-kawan pengen belajar apa? Boleh teman-teman. Kita sediain.
Jadi bagi teman-teman yang sudah affiliate itu mungkin dapat ya pesan beberapa, tapi hari ini libur gitu ya. Nah, besok insya Allah lagi itu dapatkan pesan pembinaan gitu. Mungkin saat ini disupport sama, materi support sama semua. Nanti setelah materi yang ke-11 baru kemudian sesuai dengan tema masing-masing grup supportnya gitu. Nah, kemudian support ini adalah dukungan yang saling membantu dan memberikan motivasi. Saya berharapnya itu teman-teman ketika kemudian berhasil mereferensikan, saya berharap juga kawan-kawan itu bisa menjadi leader. Mungkin ada yang ada kendala dalam mengambil link gitu ya. Atau kemudian apa. Jadi kayak gitu kawan-kawan. Kemudian distribusi peluang. Jadi komunitas kita itu kalau bisa saling kasih info. Mas, ini ada peluang begini, boleh nggak gitu ya masuk produk wateran rezeki. Boleh teman-teman. Ya. Asalkan gimana ya? Asalkan kita tidak ditinggal. Produknya bagus tapi kemudian kita ditinggal, jangan ya. Kira-kira begitu. Ya, itu kira-kira fungsi tentang komunitas. Kemudian personal branding dalam bisnis. Ya, kalau bisa kita perlu nampil ya. Ini ibu-ibu pinter banget nih yang main Facebook Pro. Ya, semuanya dikontenin ya. Masa konten ya. Kemudian bikin minuman jadi konten ya dan macam-macam, Masya Allah, luar biasa. Ya, paling tidak itu kita nampil di sosial media tuh. Kemudian bukan harus terkenal ya, tetapi konsisten dan dipercaya. Jadi penting untuk dikenal. Dikenalnya itu bukan kita gitu ya, tapi dikenal oleh Facebook misalkan, atau dikenal dengan sosial media kita yang kita pakai apa misalkan Thread ya, atau kemudian Instagram, TikTok misalkan ya, itu dikenal sehingga kemudian video kita atau mungkin konten kita akan mudah untuk viral gitu ya, mudah untuk dikenal. Kawan-kawan, sebenarnya sederhana ya cerita tentang personal branding ini. Kalau menurut saya, kawan-kawan tanya aja ChatGPT bagaimana cara membangun personal branding bisnis saya ini gitu. Konten apa yang harus saya posting untuk di Facebook misalkan kayak gitu teman-teman. Atau kemudian untuk di Thread, bikinkan 30 konten untuk 30 hari. Itu nanti dibikinkan teman-teman. Set. Jadi gitu ya. Itu rahasianya ya, cara membangun personal branding. Jadi posting aja itu teman-teman. Kalau kemudian di Facebook bisa pakai many page namanya, many page. Jadi bisa disetting untuk 30 hari. Sekali posting kita 30 hari gitu ya. Kemudian kita pantau. Nah, gitu. Ya, kalau kemudian teman-teman punya fanpage ya, bisa diatur juga di bisnisnya, di saya kok nggak ingat ya namanya, suite apa namanya bisnis, ya Allah nggak ingat namanya, manager suite apa namanya ya, untuk di fanpage itu teman-teman. Jadi bisa diatur gitu. Yang belum ngulik saya di Thread ya, gimana caranya gitu, sebenarnya bisa dilakukan ya. Kemudian yang terakhir saran kami ya, untuk menggunakan leverage affiliate marketing ya, dan kita menyebutnya adalah multi tier. Kenapa? Yang pertama dan utama, ini secara hukum fikih muamalahnya masih boleh, atau di dalam Islam boleh. Saya pernah mengkaji ini cukup lama teman-teman, belusuan dulu baru kemudian bikin website. Jadi belusuan untuk mencari hukumnya ini boleh enggak gitu. Dan saya ketemu ya tentang affiliate marketing multi tier itu dari ulama-ulama masih boleh ya, selama akunnya itu jelas gitu. Kemudian yang berikutnya, tidak terlalu banyak mencari database. Jadi multi tier, saya dulu sebelum membangun website teman-teman itu juga tadi ya yang di awal kenalan kita itu ya, membangun kolam prospek, membangun grup begitu. Dan itu cukup lumayan gitu ya, mencari database-nya cukup lumayan. Kalau kemudian kita tuh membangun affiliate satu tier teman-teman, itu untuk mendapatkan cuan
yang banyak, kita perlu banyak orang gitu. Tapi kalau di dalam multi-tier ini kita bisa membangun mereka, ya. Tidak terlalu banyak database, asalkan affiliate itu aktif, gitu. Affiliate itu aktif, ya. Dan ini adalah paling cepat untuk membangun tim. Jadi berdasarkan penelitian saya, yang paling cepat dalam membangun tim itu adalah affiliate multi-tier, bukan yang lain, teman-teman. Jadi cukup kalau di Quadrant Rezeki bagaimana cara membangunnya? Websitenya yang membantu untuk mengaturnya, teman-teman. Jadi otomatis itu, ya, otomatis jalan. Bagaimana itu caranya? Caranya dengan beli produk. Dengan beli produk saja itu udah cukup sebenarnya. Ya, sudah beli produk saja itu menjadi timnya teman-teman. Nanti teman-teman dapat komisi. Kemudian, ya, bisa punya peluang untuk dapat income continue atau berulang. Jadi dari satu orang itu bisa berkali-kali, teman-teman. Nah, beliau bisa belanja produk ini, bisa belanja produk ini gitu. Ya. Kemarin itu ada teman kita itu promosi nggak pernah, saya tahu soalnya. Promosi nggak pernah, ini nggak pernah gitu kan. Mendatangkan traffic tidak, tapi kemudian timnya itu, orangnya itu aktif ya. Belanja produk ini gitu ya. Walaupun kemudian di Quadrant Rezeki itu mungkin tidak ada banyak ucapan selamat datang ya, mungkin di grup di VVIP. Tetapi omset itu alhamdulillah tetap ada, teman-teman. Ya. Karena pemain-pemain lamanya atau affiliate lamanya itu beli produk lagi. Kan enggak masuk ke grup lagi kan? Dan kita diem aja. Jadi santai gitu ya. Itulah hebatnya multi-tier, teman-teman. Ya, hebatnya begitu. Jadi beliau ini dapat lagi gitu ya. Senin mungkin kita transfer, tapi mungkin diam-diam ya. Kemudian paling cepat membangun passive income. Kalau sudah seperti itu, teman-teman, itu passive income. Itu enak banget. Ya, kalau tim kita jalan, passive income. Hanya kemudian kita memikirkan gimana ya cara terbaiknya. Jadi multi-tier atau affiliate multi-tier itu sebenarnya adalah bagian dari percepatan income kita. Gitu. Dan Quadrant Rezeki mengadopsi atau menggunakan skema multi-tier. Ada 7 tier, teman-teman. Ya, dan itu sudah cukup besar. Ya. Mindset yang perlu untuk kemudian kita kedepankan adalah bagaimana membangun income paling cepat dan paling mudah. Gitu. Oke. Nah, saran kami nanti kawan-kawan kalau pengen membangun website bisnis juga seperti itu. Jadi dan itu cukup lumayan ya. Sharing profitnya 70% loh affiliate-nya itu. 17% dan kami 30%. Kita yang mikirin konten, kita yang mikirin bagaimana pembinaannya, kita yang mikirin bagaimana materinya, kita yang mikirin websitenya. Teman-teman cuma berbagi link affiliate loh. Ya, orang enak bagaimana? Oke, perbandingannya adalah ketika kemudian teman-teman itu bekerja sendirian atau bisnis sendirian, bisnis online sendirian, itu terbatas, teman-teman. Waktu terbatas, hasilnya juga tidak cepat. Gitu. Itu kalau kemudian kita kerja sendirian. Ya, berbeda dengan kerja tim, ya, kerja tim, maka bisa kolaborasi, gitu. Dan ini bisa meningkatkan hasil yang lebih cepat. Asalkan kemudian kita fokus. Teman-teman boleh, saran kami boleh bisnis apapun, tapi paling tidak di Quadrant Rezeki ini dipikirin. Gak usah lama-lama, 10 menit aja. 10 menit aja. Ya, skill yang perlu wajib untuk dilakukan. Apa itu? Mendatangkan traffic. 2 skillnya tadi, jualan dan mendatangkan traffic. Nah, teman-teman fokus di satu saja, mendatangkan traffic. Dah, gitu. Sisanya kita pikirin, kami pikirin, atau kemudian teman-teman usul juga boleh. Gimana caranya agar kemudian yang datang, traffic yang datang itu bisa kita close. Atau kemudian kita tawari produk. Gitu, teman-teman. Kalau nanti dapat komisi, teman-teman dapat hingga 70%-nya. Ayo, kita 30% aja. Nah, kalau kemudian jaringannya jalan, akses peluangnya jauh lebih besar dan lebih beragam. Komisinya lebih besar dan lebih beragam juga. Kawan-kawan, ini versus ya, 1 versus 100.
Ya, angkanya biar kelihatan. Jadi kalau kemudian teman-teman satu ini maksudnya apa? Satu itu kawan-kawan kerja sendiri ya bisnis sendiri ya. Kemudian yang 100 ini apa? Yang 100 ini kita berhasil membangun reseller atau membangun tim atau membangun affiliate. Nah, apa yang kemudian terjadi teman-teman? Kalau kawan-kawan ini seorang diri kerja 1 jam, maka yang terjadi apa? Kerjanya cuma 1 jam, gitu. Kok kayaknya begini-begini Amir ya? Maaf kalau ada Pak Amir. Kok begini-begini amat ya kerja bisnis itu ya, bisnis online itu ya. Ya karena teman-teman kerjanya sendirian gitu ya, satu orang. Kalau kemudian kawan-kawan itu punya tim jumlahnya 100, ya 100, kemudian sama-sama fokusnya 1 jam aja teman-teman. Maka ini leverage-nya berapa? Leverage-nya itu 100 jam. Coba bayangin, 1 hari kerjanya itu 100 jam. Padahal kita itu diberikan Allah waktu cuma 24 jam. Tapi kita bisa bekerja kita bisa bekerja 100 jam. Kenapa? Karena kita punya tim 100 orang. Ini kalau kemudian 100. Ya, bercerita tentang kerja. Kalau bercerita tentang sakit bagaimana teman-teman? 1 orang, kemudian hari itu kita sakit. Ya, kerjaannya apa? Jualan online. Maka kemudian bisa menghasilkan omset kira-kira. Ya, orang yang sakit itu ya bisa jadi ya, bisa jadi tidak kan gitu. Masih 50-50 kan itu. Tetapi kalau kemudian dari 100 orang ini dan ternyata yang sakit itu 3, ya 97%-nya itu masih bekerja teman-teman. Wah dahsyat banget. Makanya kemudian kita penting, kenapa perlu membangun affiliate multiplier itu. Jadi cuma sedikit ya, kalau kemudian kita bisa membangun 100 itu bagus banget itu. Satu tim kita itu 100 misalkan. Tapi mungkin 100 itu tidak melebar ya. 100 itu di bawah kita semua itu enggak. Jadi mungkin 6 di bawah kita, di bawahnya lagi ada lagi timnya, di bawah lagi ada timnya lagi. Total 100. Itu wah income kita besar teman-teman. Ya, gitu konsepnya. Itulah kira-kira gambarannya. Terakhir, pilihan cerdasnya, teman-teman bagaimana nih mau menyusun resolusi tahunannya? Ya, ini ada pilihan cerdas. Saatnya memilih jalan yang lebih cerdas. Recap poinnya adalah ya resolusi tadi kita perlu untuk memikirkan sistem. Ya, cuan untuk mendapatkan income kita perlu leverage. Ya, untuk bertumbuh kita perlu yang namanya komunitas atau tim. Jadi untuk daya ungkitnya tadi, ya income kita yang lebih besar lagi, itu kita perlu komunitas. Nah, komunitas yang kita maksud adalah affiliate, gitu, atau reseller. So, teman-teman masih mau jalan sendirian atau mulai membangun sistem atau membangun tim? Mana yang kira-kira dipilih? Gitu, kira-kira di Zoom kita pada malam hari ini, teman-teman, saatnya diskusi. Bagi yang ada mau disampaikan atau unek-unek atau ada usulan atau seperti apa boleh ya, silahkan. Saya izin minum dulu. Baik, pertanyaan dari Pak Anton, bagaimana link affiliate ya? Apakah kemudian sistemnya pakai recurring? Iya, kita pakai recurring Pak, recurring komisi. Jadi ngeloknya itu pakai email. Jadi orang daftar atau affiliate kita yang di bawah kita, kalau kemudian beliau itu daftar melalui link affiliate kita, maka dikuncinya itu pakai email dan nomor HP. Email dan nomor HP ya. Seperti yang kita ceritakan tadi, kalau misalkan di input pertama login pakai WA, kemudian WA Telkomsel misalkan, kemudian pakai WA XL misalkan, itu nggak bisa ya. Pertama daftar harus sama gitu. Jadi dikunci. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya mereka akan mendapatkan komisi ketika kemudian sudah beli produk. Jadi sudah beli produk, kita akan dapat komisi yang berulang. Kalau kemudian
beli produk yang lain, produk A, kemudian beli produk B, bagaimana? Kita akan dapat komisi yang berulang. Gitu. Itu berlaku untuk multi tier. Ya, kalau kita itu tier kita ada 7, ya di bawah kita 7 orang, maka dapat semua teman-teman. Itu yang asik gitu. Apakah ini multi level marketing? Enggak, kita bukan multi level marketing. Multi level marketing itu ada syaratnya biasanya. Mohon maaf nih kalau kemudian teman-teman ada yang aktif di multi level marketing. Biasanya ada set volume misalkan, ya, atau ada keseimbangan gitu. Keseimbangan kanan kiri gitu ya. Kita punya di kaki kiri misalnya 10 orang, di kaki kanan misalkan 3 orang, yang cair 3 orang. Itu komisi multi level marketing. Kalau kita enggak, kalau selama ada omset, ya, selama ada omset, komisi akan masuk, tercatat sebagai saldo komisi kita. Gitu, teman-teman. Nanti untuk pencairan bagaimana? Kalau pencairan, selama itu teman-teman pengen mencairkan, ya, sebaiknya sebenarnya sarannya di atas 50.000 ya, supaya kemudian kita tidak kena batas limit. Kalau masih, kan ada ya yang dapat komisi itu misalkan di bawah 10.000 karena produknya yang pas murah gitu ya. Pas kita ngadakan event 12 kemarin kan 12.000 tuh produknya. Ya itu kadang dapat komisi 40%-nya 4.000 kan gitu ya, atau 5.000 gitu. Itu kan belum cair gitu. Kenapa? Karena ada beberapa rekening bank itu, ya, transfer banknya itu kalau di bawah 10.000 enggak bisa, teman-teman. Bukannya kita nggak mau nyairin ya, karena di bawah transfer, di bawah batas minimum transfer bank. Gitu. Nah gitu kawan-kawan. Nah kalau kemudian mau dicairin, hari ini dicairin, kita kasih waktu, kita minta waktu untuk 1 kali 24 jam, berarti kurang lebih besok baru ditransfer. Itu sudah cepat teman-teman. Itu insya Allah cepat ya. Kalau di tempat yang lain itu 3 hari kadang. Kalau kita mengklaim hari ini ya ditransfernya 40 ya, 3 kali 24 jam, ya 48 jam. 3 hari yang akan datang itu baru langsung. Tapi kalau teman-teman itu di atas 50.000 dan ya waktunya transfer, insya Allah setiap Senin itu kita transfer. Di setiap Senin. Baik gitu ya. Baik, kawan-kawan kita lanjut kalau tidak ada yang tanya. Nah ini gambarnya nggak kelihatan lagi nih. Gambar kita. Muncul ini. Gambarnya. Oh, dan rezeki. Mana ini gambarnya? Nah ini. Digitora. Nah. Baik teman-teman, kita lagi gendeng ya, lagi gendeng. Lagi promo nih. Ya, apa itu namanya Digitora? Ya, ini istilah yang kita coba untuk kenalkan. Digitora. Digitora itu adalah all-in-one bundle bisnis digital. Jadi teman-teman modal cukup sekali, bisa dijual berkali-kali, bisa coba, bisa pakai, dan bisa dijual ulang. Gitu. Asik banget. Ya, ini akses produk ya teman-teman. Tadi saya mau tunjukkan ya websitenya atau kemudian aksesnya. Ya, tapi ternyata nggak bisa kalau misalnya sudah dibagikan seperti ini atau sudah direkam. Nah, teman-teman nanti dapat apa? Yang pertama adalah dapat tuh website instan. Ini Smart Bio Link namanya. Nah, Smart Bio Link ini kalau di tempat lain itu perlu langganan. Saya sempat langganan di tempat yang lain itu pakai Bioco. Untuk unlimitednya itu kita bayar sekitar 200-an ribu teman-teman waktu itu. Nggak tahu sekarang berapa. Ya. Dan itu bisa dijual loh. Kalau saya mau jalan kayak di website sebelah itu untungnya gede banget tau teman-teman. Cukup
teman-teman akses Digitora dapat ini gitu. Luar biasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dapat profilku. Jadi selain bioku dapat profilku. Jadi profilku itu bisa bikin kartu nama. Misalkan nama Pak Anton gitu ya. Namanya ini, kemudian WA-nya ini, kemudian Facebooknya ini gitu. Jadi pakai kartu nama. Ya, linknya namanya misalkan profilku /Anton gitu. Itu tentang website instan. Website instannya modelnya dua. Pakai bioku atau smart bioku sebenarnya bisa. Smart bio link. Ya, untuk bikin profil. Tapi ini ada satu khusus untuk yang bikin profil. Jadi ini support banget untuk teman-teman mau bisnis digital. Ya. Kemudian ini ada tool haram. Ini tool haram kawan-kawan ya. Tool AI-nya itu haram, namanya Lumi sama Klangkon. Ya. Lumi sama Klangkon. Lumi ini bisa digunakan untuk mengganti atau misalkan kita ngambil satu video. Ini haram teman-teman. Bagi saya haram nih, menurut saya. Tapi ya tidak tahu ya. Jadi ketika kemudian pakai Lumi ini bisa, misalkan videonya siapa itu ya, kita ambil, kemudian skripnya itu kita tulis ulang. Gitu. Canggih banget teman-teman. Kemudian yang kedua adalah Klangkon. Klangkon ini adalah bisa digunakan untuk menduplikat website orang. Jadi teman-teman melihat ada, bukan websitenya ya, konten copywritingnya. Konten copywritingnya dibikin ulang atau kemudian di Klangkon, pakai Klangkon ini, pakai di, nah itu kira-kira ya. Jadi kita nanti pakai gitu, pakai Klangkon ini bisa gitu. Ya. Kemudian ada tool WA. Ya, tool WA ini ada dua teman-teman yang bisa digunakan untuk les. Ya, cuma memang ini harus pakai tool harus pakai laptop ya. Kemudian ada WA Defender. WA Defender untuk memproteksi atau mengukur sejauh mana kekuatan nomor WA kita. Kemudian yang canggih lagi, ini ada 15 e-course teman-teman. Jadi 15 e-course ini bisa dipelajari. Kawan-kawan pengen skill apa? Tadi kita cerita tentang skill yang wajib dikuasai adalah skill jualan sama skill mendatangkan traffic ya. Berarti kita perlu skill untuk copywriting. Nah, copywriting itu ada di sini teman-teman. Ada di copywriting, Canva belajarnya ya, YouTube, ya Facebook, ya lengkap teman-teman. Ya, kemudian ada tambahan satu materi yang menurut saya itu bisa menjadikan kita tuh gagal paham ya. Gagal paham itu aja punya skill ahli ya. Apa itu? Bikin e-book. Jadi ada e-course di dalam aplikasi ini yang teman-teman itu bisa bikin e-book cuma 1 jam. Jadi belajar aja itu insya Allah bisa. Canggih banget, keren banget. Jadi ini toolnya haram. Kemudian yang berikutnya itu ada e-book ya, e-book premium. E-book premium ini teman-teman bisa jual ya. Water Rezeki juga pakai. Ada beberapa satu e-book yang dijual ya secara premium, terpisah dari Digitora. Tapi kalau teman-teman akses Digitora, teman-teman dapat ini gitu. Haram teman-teman, haram. Kemudian template desain Canva. Kalau desain Canva, kawan-kawan pengen bikin Canva, pengen desain, ya teman-teman bisa pakai kawan-kawan ya. Ini sudah ada templatenya. Kemudian kalau teman-teman pengen bikin konten di TikTok, itu juga sudah disediain video mentahannya. Nanti silahkan diedit-edit sendiri atau kemudian mau dimodif seperti apa. Nah, ini juga haram kawan-kawan, worksheet sama edukasi. Di tempat affiliate yang lain, saya melihat ini menjadi produk andalannya. Saya belum kepikiran gimana cara jualnya nanti ya. Tapi di sana itu dijual teman-teman. Dan dijualnya itu seingat saya yang terakhir itu sekitar 129.000. Ngeri ini ya. Jadi kawan-kawan akses ini dapatnya segini banyak. Jadi ini nggak tahu apa namanya ya. Kemudian ada template Elementor. Kalau teman-teman pengen bikin website itu sudah ada.
Ya, teman-teman tinggal pakai. Kalau spill bocorannya ini ada ini 100 konten FYP. Bagaimana cara menyusunnya atau cara bikinnya? Ya, sebagian e-booknya kelihatan ya tertulis di sini. Ya, gitu. Sabar Pak Anton ya, untuk harganya berapa? Harganya berapa? Digitora ini the ultimate digital powerhouse yang kita menyebutkan satu solusi untuk kebutuhan digital Anda. Harganya berapa? 315.000. Harga normalnya harusnya ya. Kalau teman-teman saya mengatakan harusnya segini nih, jangan terlalu murah. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini banting harga dulu buat kawan-kawan semua. Digitora cukup 99.000 ya. 99.000 teman-teman sudah dapat Digitora. Kalau mau jual lagi, kawan-kawan boleh jual atau aksesnya 198.000 ya. 198.000 untuk yang paket jual lagi. Kalau kawan-kawan jual lagi boleh nih. Misalkan nanti teman-teman pakai website sendiri, kemudian atur sendiri, suka-suka deh gitu ya. Aksesnya juga terpisah dari kuadran rezeki. Gitu. Asik banget teman-teman. Saya nggak terlalu pernah memuji orang gitu ya, atau produk dia. Tapi saya mengatakan bahwa produk ini terlalu murah. Nah, kalau teman-teman tidak minat pengen bangun, kalau teman-teman pengen benar-benar pengen bangun kerajaan digitalnya itu, saran saya akses lah. Itu tidak ada ruginya. Saya jamin tidak ada ruginya. Dan saya tidak pernah menjamin teman-teman, tidak berani menjamin. Dan kawan-kawan nanti bisa aktif di affiliate ya. Teman-teman belajar tentang ini bisa passive income dari affiliate marketing. Ya, saran banget ya, kawan-kawan bisa ngakses Digitora. Ya. Kenapa? Karena keren banget teman-teman. Dapatnya banyak gitu ya, dan bukan betul kaleng-kaleng. Kemudian ini ada sharing profit ya dari kuadran rezeki seperti yang kita sempat sepil tadi ya. Dengan membeli produk Digitora, kawan-kawan bisa dapat sharing profit ya, sampai 70% untuk teman-teman affiliate ya, yang super affiliate. Kawan-kawan dengan beli produk Digitora itu sudah otomatis menjadi super affiliate. Dan kami untuk operasional, untuk website, untuk beli tool ya, pengiriman pesan ya, pakai tool pengiriman pesan dari Digitora bisa teman-teman. Cuma memang harus menghidupkan laptop gitu. Kami pakai sewa sendiri teman-teman untuk yang online otomatis itu. Tapi itu nggak kita bebanin ya ke affiliate loh. Kita beli sendiri itu ya. Ya, bagian dari operasional dari kuadran rezeki cukup 30%, coba bayangin. Aktivitasnya teman-teman ya cukup mendatangkan traffic dan ini layak dibayar mahal memang. Ya, makanya kemudian kita kasih appreciate yang luar biasa untuk kawan-kawan yang menjadi affiliate aktif itu sampai hingga 70% itu. Kenapa? Karena memang mendatangkan traffic itu bukan pekerjaan sederhana. Coba teman-teman cek aja ya, di semua bisnis apapun itu mendatangkan traffic itu ya tidak dibayar murah gitu loh. Semuanya itu mahal kawan-kawan. Bahkan kalau kemudian di luaran sana itu mereka mau menyewa ahli digital atau apa namanya, mau bayari untuk manajer marketing kayak gitu. Jadi di sini di Kalimantan itu ada yang sampai merekrut teman-teman, merekrut manajer marketing manajer marketing bagian sosial media gitu. Untuk apa? Untuk apa coba kawan-kawan? Kalau bukan untuk mendatangkan traffic. Coba sekarang ada nggak bisnis yang tidak mendatangkan traffic? Hanya kemudian di kuadran rezeki juga kita hargai dengan cukup tinggi gitu, hingga 70%. Nah, dengan kemudian kawan-kawan akses Digitora itu pada dasarnya sudah mempraktekkan 4 hal ini. Jadi apa yang kita ceritakan di depan tadi, kalau misalnya teman-teman itu berhasil ya membuat produk sendiri, ya nggak apa-apa, nanti silahkan dijual sendiri gitu. Teman-teman sudah bisa punya produk digital, teman-teman sudah bisa jualan.
Mau dijual sendiri monggo, pakai website Kuadran Rezeki, ya ayo. Teman-teman yang berbagi link saja. Kemudian bisa memanfaatin atau bisa praktek untuk leverage internet. Karena kita jualannya lewat internet. Dan faktanya memang begitu. Ya, kita mengandalkan internet. Yang ketiga, leverage komunitas dan personal branding. Jadi teman-teman mulai dikit-dikit ya mengenalkan personal branding. Makanya kemudian kita pakai tool yang namanya Profilku tadi. Saya belum bikin teman-teman terus terang, tapi nanti kalau kawan-kawan ada yang akses di Kitora, kita bareng-bareng untuk belajar. Profilku-nya Pak Novianto yang mana? Profilkunya Pak Anton yang mana nih kayak gitu. Jadi kita berbagi link gitu. Ini saya punya ini kayak gitu. Baik, ini ada pertanyaan untuk Pak Anton, ada yang tanya untuk pembeli di Kitora ada grup support untuk tanya jawab bila ada kendala saat mempelajari dan mempraktekkan materinya. Baik, nanti kita bikinkan ya Pak. Ini terus terang belum ya. Jadi ada beberapa produk Kuadran Rezeki itu yang belum ada grup supportnya. Grup support yang belum ada itu Instan Media itu belum ada grupnya. Kemudian Bakat AI belum kita bikinkan juga. Jadi dua itu. Kemudian yang ketiga adalah Digitora. Kenapa begitu? Saya ngecek-ngecek juga ya WA saya karena yang terblokir itu, terban itu ada satu atau beberapa grup itu yang hilang ya. Jadi di luar radar gitu. Kemudian kemarin grupnya program lunas hutang itu kembali gitu ya. Tiba-tiba saya cek adminnya kok Pak Yusuf ya, Pak Yusuf Benawa. Kemudian di grup mentoring reseller ini kok adminnya kok jadi Pak Rudi Komarudin gitu ya. Akhirnya kemudian saya chat beliau berdua itu berkenan. Ada satu grup yang saya sudah chat ke admin yang terpilih dari WA, itu tidak dikembalikan. Jadi nanti kita bikinkan grup Pak Anton kalau misalkan ada yang mau ditanyakan gitu. Tapi insya Allah gampang banget kok ya. Nanti kalau kemudian ini ke depan saya juga lagi mikirkan nanti mungkin kayak jualan instan web gitu ya. Tapi sesekali aja teman-teman. Gitu. Jadi supaya kita sama-sama tahu untuk mengaplikasikannya. Tapi ya kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya adalah sudah kita siapin ya produk kelas online ya untuk di Kuadran Rezeki sendiri. Kemudian ada marketing kit, ada senjata marketing. Ya teman-teman tinggal. Sebenarnya tool WA ini ada beberapa variasi kawan-kawan. Tidak hanya tool yang berbayar ya. Tapi bisa dipakai yang di tool dari banyak tool teman-teman. Saya pakai untuk tool WA ini. Bisa pakai dari Digitora itu nanti bisa dipakai ya. Kemudian nanti kalau tidak bisa pakai tool yang kita rekomendasikan di senjata marketing. Itu senjata marketing juga ada. Ini gratis teman-teman, jadi tidak perlu langganan ya. Tapi yang namanya gratis itu pasti akan ada perubahan link kayak gitu-gitu. Kemudian yang berikutnya kita juga sistem affiliate kita sudah insya Allah sudah autopilot dan auto follow up ya. Cuma memang untuk order pending itu kemarin ada kendala gitu ya. Karena ada usulan dari teman-teman kita, Mas, kalau order pending kirimin dong notifikasinya gitu ya. Saya ubah ternyata tidak berhasil ya, belum berhasil. Nanti kita coba ulik lagi. Jadi begitu teman-teman, dan yang benar-benar berkenan untuk check out nih ya. Dan ini mungkin harganya 99.000 itu hanya beberapa hari aja ya teman-teman. Nanti mungkin hari Ahad depan itu minggu itu akan kita naikkan gitu ya. Karena kayaknya terlalu murah gitu. Harga segitu itu terlalu murah asli ya. Jadi nanti silahkan akses di sini ya. Di sini di Kitora. Gampang nih dihafal. Bioku/Digitora. HTTPS ya, Bioku Digitora. Oke. Nanti silakan teman-teman akses di situ ya. Kemudian kawan-kawan bisa
praktek. Dan kita ada master plan, teman-teman. Jadi di dalam kuadran rezeki ini ada master plan. Master plan-nya itu adalah 6 orang aktif affiliate. Insya Allah kita punya potensi 1 miliar. Ya. Ini tinggal tunggu waktu. Asalkan satu saja aktif. Jadi banyak peluang sebenarnya untuk mengaktifkan resolusi tahunan kita. Mau menggunakan produk sendiri dengan Digitora dan produk digitalnya, atau teman-teman belajar dulu affiliate, ya, belajar dulu mendatangkan traffic. Kalau sudah bisa terlatih mendatangkan traffic, baru kemudian bikin produk, ya, jualan produk sendiri gitu. Atau ya monggo silahkan, ya, mana yang mudah. Tapi saran saya jangan hanya penonton ya. Kalau penonton ya sudah, ya, resolusinya juga segitu. Itu ya teman-teman, bagaimana bisa mendapatkan 1 miliar ini kita ada hitungannya, ya. Insya Allah kita ada hitungannya, tinggal teman-teman prakteknya aja bagaimana. Oke, kira-kira begitu. Ada yang mau didiskusikan lagi kira-kira?